Hai para pecinta film, jumpa lagi dengan saya di channel Kumbang Jantan Reborn. Sorry ya guys, lama nggak upload karena ada kesibukan lainnya. Oke, kali ini Kumbang Jantan Reborn akan membahas tentang salah satu film yang sempat menghebohkan dunia. Film ini menceritakan seorang laki-laki yang mengaku sebagai Mesias atau penyelamat di akhir zaman. Dengan khotbah dan segala mukjizatnya, ia berhasil membuat ribuan orang percaya dan mengimaninya sebagai Mesias. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita bahas filmnya. Adegan pertama menampilkan seorang anak laki-laki Suriah bernama Jibril yang menanyakan kepada ibunya kenapa Israel menembaki mereka hingga banyak yang mati. Kemudian ibunya mengatakan bahwa itu adalah takdir Allah. Semua yang direncanakan Allah itulah yang terbaik. Setelah bertahun-tahun kemudian, ibu Jibril meninggal akibat tertembak. Hati Jibril hancur dan mulai meragukan kebenaran tentang Tuhan. Kemudian ia mencoba keluar dari Suriah. Ia menerobos blokade tentara Israel. Setelah berhasil, tak sengaja ia bertemu dengan temannya yang bernama Samuel. Kemudian mereka melihat seorang pria misterius. Pria itu berkhotbah di tengah warga Suriah. Pria itu menyatakan bahwa penduduk sudah terlalu teraniaya dan meminta mereka untuk mengikutinya ke jalan menuju kebenaran yang sesungguhnya. Pria itu mengutip ayat-ayat suci Al-Quran, namun ternyata ada beberapa kutipan yang salah, sehingga banyak penduduk yang marah. Secara bersamaan datang badai pasir yang sangat dahsyat. Tentara Israel sempat meluncurkan beberapa meriam, namun banyak juga yang hancur terkena badai pasir. Saat orang-orang lari berhamburan, pria tersebut tetap berkhotbah dan tidak menghiraukan badai tersebut. Hal itu dilihat langsung oleh Jibril. Tak disangka beberapa orang merekam kejadian tersebut. Hingga para penduduk yakin dan percaya bahwa ia adalah Al-Masih, atau bisa disebut sebagai Nabi Isa yang telah datang kembali. Kejadian di Suriah ini diberitakan di mana-mana hingga akhirnya seorang agen wanita CIA bernama Giller melihatnya. Ia mulai tertarik pada pria tersebut karena curiga jika pria itu hanya seorang teroris yang bisa membahayakan Israel. Walaupun Giller adalah seorang agen Amerika, namun kejatuhan Israel akan mengakibatkan kejatuhan Amerika. Sehingga ia berkeinginan untuk menyelidiki pria tersebut. Kemudian pria tersebut membawa pengikutnya untuk berjalan menuju perbatasan Israel. Tanpa berpikir panjang, warga Suriah mengikutinya. Di sini mereka berpikir bahwa pria tersebut adalah Nabi Isa dan akan memerangi Israel. Namun dalam perjalanan sebelum mencapai perbatasan, pria itu meminta semua senjata untuk dikubur. Warga Suriah pun bingung dan menanyakan bagaimana mau perang jika kita tidak membawa senjata. Pria itu mengatakan, percayalah pada Tuhan. Kemudian Giller melihat penduduk itu mulai mendekati perbatasan, hingga Giller segera memberitahu bagian keamanan Israel. Setelah sampai perbatasan, pria itu dihadang oleh tentara Israel, kemudian mereka menangkapnya. Para pengikutnya memilih untuk bertahan di pinggiran pagar perbatasan dan menunggu kembalinya pria tersebut. Para warga Suriah ini tanpa senjata, tanpa makanan, dan tanpa air. Di dalam sel, pria itu diinterogasi oleh agen Israel yang bernama Aviram. Aviram menanyakan siapakah pria itu. Namun pria itu menjawab bahwa ia adalah Firman. Dan tujuannya ke Israel untuk apa? Ia menjawab bahwa ia dibawa oleh bapaknya, yaitu Allah. Aviram mulai kesal hingga ia mulai bertanya dengan nada marah. Namun pria itu tetap tenang, malah sebaliknya, pria itu menyindir hal buruk yang dilakukan oleh Aviram. Pria itu menyinggung tentang anaknya yang ditinggalkan oleh Aviram. Hal tersebut membuat Aviram kebingungan karena hal tersebut tidak diketahui orang lain. Kemudian Aviram keluar dan mendatangi bagian CCTV rekaman interogasi. Aviram menghapus video tersebut agar tidak malu saat aibnya terbongkar. Setelah itu, sang Al-Masih ditahan di jeruji besi. Namun entah bagaimana ia bisa kabur. Terlihat di CCTV ia menghilang begitu saja. Pihak Israel kebingungan. Kemudian agen Giller mendatangi petinggi pihak Israel untuk menanyakan kejadian tersebut. Aviram pun dipanggil dan ia dituduh sebagai dalang kaburnya Al-Masih. Karena ialah orang terakhir yang bertemu dengan Al-Masih. Ditambah lagi petugas CCTV mengatakan bahwa Aviram menghapus video interogasi tersebut. Akhirnya Aviram meminta untuk memberi kesempatan dirinya untuk menangkap Al-Masih itu. Di sisi lain, pihak Israel memberikan bantuan makanan dan minuman untuk para pengikut Al-Masih yang bertahan di perbatasan sembari mencari keberadaan Al-Masih. Namun hal itu diketahui para pengikut Al-Masih yang mengetahui bahwa pemimpinnya itu telah kabur. Mereka bersorak gembira dan mengira bahwa Al-Masih akan segera kembali. Tak lama pria itu muncul di balai suci di Yerusalem. Orang-orang mulai menyadari bahwa pria itu adalah orang viral yang di media sosial sebagai Al-Masih. Kemudian pria itu mulai berkhotbah. Ia menyatakan bahwa tempat suci ini adalah tempat semua agama, bukan hanya untuk agama tertentu.
Dengan kata-kata mutiara ia berceramah, kemudian orang-orang mulai berkumpul dan merekam kejadian itu. Tentara Israel akhirnya tiba, mereka ingin menangkap Al-Masih kembali. Salah satu tentara menembak ke atas untuk peringatan agar orang menyingkir. Namun tak tahu dari mana seorang anak kecil tertembak di bagian perutnya hingga tewas. Kemudian Al-Masih menyentuh bocah itu. Dengan mukjizatnya, bocah laki-laki itu pun hidup kembali dengan bekas luka yang hilang begitu saja. Tentara Israel mendekat dan mencoba menangkap Al-Masih. Namun Al-Masih tiba-tiba menghilang. Hal ini viral di media sosial dan diberitakan di seluruh penjuru dunia. Hingga berita itu dilihat oleh warga Amerika Serikat bernama Felix. Felix seorang pendeta di sebuah kota. Ia memiliki anak yang bernama Rebecca. Rebecca anak yang nakal dan susah diatur. Di sini Felix dan istrinya terlibat perdebatan karena masalah keuangan. Di suatu malam, Rebecca mencoba kabur dari rumahnya. Ia ingin ke rumah temannya untuk menikmati hidupnya. Di suatu jalan di mana Rebecca berjalan, tiba-tiba datang angin tornado yang amat besar. Felix dan istrinya akhirnya masuk ke ruangan bawah tanah bersama beberapa warga. Saat ingin menutup pintu, Felix melihat sesosok pria yang berdiri tepat di samping angin tornado itu. Pria itu berdiri tanpa rasa takut dan pria itu adalah Al-Masih. Pagi harinya, semua bangunan di kota itu hancur kecuali gereja milik Felix. Kemudian datang Rebecca bersama Al-Masih. Felix dan istrinya sangat gembira dan berterima kasih kepada Al-Masih yang telah menyelamatkan anaknya. Felix kemudian membawa pria itu ke dalam gereja. Kemudian Felix bertanya siapa pria itu. Ia hanya menjawab bahwa ia adalah utusan Tuhan. Dan dia datang ke tempat itu karena kehendak Allah. Tak lupa Al-Masih menggunakan firman-firman Tuhan yang membuat Felix percaya bahwa pria itu adalah sang juru selamat. Kemudian datang agen dari Amerika untuk membawa Al-Masih. Felix mencoba menahannya namun gagal. Felix pun menelpon teman lamanya yang seorang pengacara untuk membebaskan Al-Masih. Di Israel, Giller meneliti dan mencari di mana Al-Masih berada. Yang tanpa sengaja anak buah Giller menemukan postingan mukjizat yang terjadi di Texas. Giller kebingungan karena begitu cepatnya pria itu berpindah ke Texas. Giller kemudian mendatangi penjara Al-Masih dan menginterogasinya. Namun Al-Masih kembali menyindir kehidupan Giller, yang ternyata Giller adalah orang yang mandul dan sedang sakit. Pria itu juga tahu semua seluk-beluk kehidupan Giller, yang membuat Giller malu dan meninggalkan pria itu. Al-Masih kemudian menjalani persidangan. Saat hakim menanyakan beberapa pertanyaan, Al-Masih menjawab dan menyindir sang hakim. Dengan lihai ia menceramahi sang hakim. Karena malu dan terdesak, hakim tersebut akhirnya menunda persidangan. Di Suriah, pengikut Al-Masih yang mereka anggap Nabi Isa pun mulai kecewa dan menganggap bahwa pria itu bukan Nabi Isa karena menjadi Tuhan bagi orang Amerika. Samuel mengajak Jibril untuk pergi dan meninggalkan perbatasan. Namun Jibril memilih bertahan walaupun harus kelaparan dan kehausan. Persidangan kedua pun digelar, kemudian hakim memutuskan pria itu untuk dibebaskan dan diberi kewarganegaraan Amerika. Hal ini membuat heboh semua orang, termasuk para media, karena Amerika tak semudah itu mengeluarkan izin kewarganegaraan untuk orang Arab. Di suatu malam, Giller mendapat info. Agen rekan Giller akhirnya menemukan fakta siapa pria tersebut. Di sisi lain, Samuel pergi ke Yordania. Di sini ia tinggal di suatu tempat seperti tempat belajar agama. Di sini ia dilayani dengan sangat baik. Semua kebutuhan Samuel disediakan. Berlanjut di Texas, Amerika. Al-Masih pergi dengan Felix menuju Gedung Putih dan diikuti ribuan mobil. Media dunia meliput kejadian ini. Kemudian di depan Gedung Putih, di suatu kolam, pria itu berkhotbah kembali dan mengatakan bahwa Tuhan berada di hadapan mereka. Kemudian pria itu menunjukkan mukjizatnya. Ia berjalan di atas air. Semua orang kaget dan merekam kejadian itu. Pria itu semakin dipercaya sebagai Yesus sang juru selamat. Berlanjut di Yordania, ternyata Samuel tidak menyadari bahwa ia diasuh oleh pemberontak radikal ISIS. Dan ia akan dijadikan sebagai korban bom bunuh diri sebagai jalan jihad. Ia didoktrin sebagai orang yang akan masuk surga. Saat acara deklarasi damai yang dipimpin oleh Jibril, Samuel diutus meledakkan diri di gedung tersebut, yang berisi umat Islam dan Yahudi. Akhirnya Samuel bertemu dengan Jibril, kemudian Samuel menunjukkan bom di balik jaketnya. Karena hubungan pertemanan mereka dan Samuel memang belum siap, akhirnya Samuel tidak jadi meledakkan diri. Namun pemimpin ISIS yang berada di luar gedung memiliki alat picu bom tersebut. Bom pun meledak. Samuel tewas, banyak korban jiwa berjatuhan. Namun Jibril berhasil selamat. Di Amerika, secara diam-diam Presiden Amerika menemui Al-Masih. Seperti sebelumnya, Al-Masih menceramahi presiden yang membuat Presiden Amerika tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Al-Masih keluar menemui para media. Di situ Al-Masih mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat. Hal ini pun membuat semua awak media dan hampir seluruh Amerika mempercayai bahwa pria itu adalah Yesus.
Kemudian malam harinya diadakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Masih. Namun belum sempat ke panggung, Al-Masih diculik oleh Aviram dan kelompoknya. Aviram berniat membawa Al-Masih kembali ke penjara Israel. Di sebuah mobil menteri Amerika Serikat mendapat bukti bahwa Al-Masih itu palsu. Bukti itu berdasarkan laporan Giller, ternyata pria itu mengidap gangguan jiwa. Kemudian menteri itu menyuruh media Amerika untuk menayangkan berita tersebut. Berita itu menyebar begitu cepat. Semua pemberitaan menayangkan bahwa Al-Masih adalah Al-Masih palsu. Di sisi lain, Aviram membawa Al-Masih menaiki pesawat untuk menuju Israel. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi meledak dan terjatuh di sebuah ladang bunga. Kemudian Aviram tersadar dan mendapati sebuah bocah laki-laki di depannya. Bocah itu kemudian mengatakan jika Aviram sebenarnya tadi sudah mati. Kemudian berkat pria itu sambil menunjuk ke Al-Masih, ia mengatakan bahwa Aviram dihidupkan kembali. Aviram yang masih kebingungan kemudian melihat Al-Masih di kejauhan dan melihat salah satu anggotanya mencium tangan Al-Masih yang menggambarkan seakan-akan ia baru saja dihidupkan kembali oleh Al-Masih. Dan film pun selesai. Gimana guys menurut kalian film Mesiah ini? Film ini melibatkan 3 agama besar seperti Islam, Yahudi, dan Kristen. Di film season pertama ini masih banyak hal-hal yang menjadi misteri, seperti anak kecil yang sembuh dari tembakan, berjalan di air, pindah dari Yerusalem ke Texas, dan lain-lain. Menurut saya film season kedua akan lebih menarik lagi. Itulah tadi sekilas tentang film Mesiah atau Sang Juru Selamat. Entah benar atau tidak, tunggu film keduanya. Oke guys, see you next time. Bye-bye.